Bayangkan, ada dua orang dengan penghasilan yang sama, tetapi salah satunya hidup sejahtera dan yang lain selalu berjuang memenuhi kebutuhan. Apa yang membedakan mereka? Bukan hanya soal berapa banyak uang yang mereka hasilkan, melainkan bagaimana mereka memikirkan uang. Inilah inti dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Buku ini bukan sekadar soal investasi atau angka-angka, tapi tentang bagaimana perilaku, emosi, dan psikologi kita dalam menghadapi uang yang membentuk masa depan finansial kita. Dan, percayalah, ini lebih besar dari yang kamu pikirkan. Uang adalah sesuatu yang kita semua kejar, tetapi bagaimana kita memandang uang sangat berbeda-beda. Buku The Psychology of Money oleh Morgan Housel mengajarkan bahwa perilaku finansial kita lebih dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, dan keyakinan daripada oleh pengetahuan matematika atau ekonomi. Housel menjelaskan bahwa kesuksesan finansial lebih terkait dengan bagaimana kita berperilaku terhadap uang daripada dengan strategi teknis seperti diversifikasi atau alokasi aset. Di sini, kita akan membahas bagaimana buku ini menggali aspek psikologis dari uang. Kita akan melihat bagaimana pola pikir kita terhadap uang mempengaruhi keputusan keuangan kita, dan bagaimana kita bisa belajar untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan memahami psikologi di baliknya. Salah satu pelajaran terpenting dari The Psychology of Money adalah betapa besarnya peran waktu dalam menabung dan berinvestasi. Morgan Housel menjelaskan bahwa waktu memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar besarnya uang yang diinvestasikan. Pelajaran ini diilustrasikan dengan sempurna melalui kisah Warren Buffett, salah satu investor paling sukses sepanjang masa. Meskipun kemampuan investasi Buffett diakui sebagai luar biasa, rahasia sejatinya terletak pada waktu yang dia miliki. Buffett mulai berinvestasi sejak usia sangat muda, dan karena itu, kekayaannya terus tumbuh selama lebih dari 70 tahun, dimaksimalkan oleh efek bunga majemuk. Mengapa waktu itu penting? Waktu adalah elemen yang sangat kuat dalam keuangan karena memungkinkan uang yang diinvestasikan tumbuh secara eksponensial melalui kekuatan bunga majemuk. Bunga majemuk bekerja dengan cara memperbesar nilai investasi dari waktu ke waktu, di mana bunga yang diperoleh dari investasi pada periode tertentu akan menghasilkan bunga tambahan pada periode berikutnya. Jadi, semakin lama uang diinvestasikan, semakin besar efeknya. Contoh paling jelas adalah dengan perbandingan sederhana. Jika seseorang menabung $1.000 pada usia 20 tahun dengan tingkat pengembalian 7% per tahun, maka pada usia 60 tahun, uang tersebut akan menjadi sekitar $15.000. Namun, jika orang yang sama baru mulai menabung pada usia 40 tahun dengan jumlah yang lebih besar, misalnya $10.000, pada usia 60 tahun, ia hanya akan memiliki sekitar $20.000. Meski jumlah uang yang ditabung lebih besar, efek waktu yang lebih pendek membatasi pertumbuhan kekayaannya. Bukti nyata kekuatan waktu untuk menunjukkan dampak nyata dari waktu dalam berinvestasi. Kisah Ronald Read adalah contoh yang sangat inspiratif. Ronald adalah seorang tukang kayu dan petugas kebersihan di Amerika yang hidup sederhana. Dia bukan seorang pengusaha besar atau investor terkenal. Namun ketika meninggal pada tahun 2014, dia meninggalkan kekayaan lebih dari $8 juta. Bagaimana Ronald Read melakukannya? Jawabannya adalah kesederhanaan dan konsistensi. Meskipun penghasilannya tidak besar, Ronald secara disiplin menabung dan berinvestasi dalam jangka panjang di saham-saham blue chip. Dia tidak mengikuti tren pasar atau mencoba memperkaya dirinya dengan cepat. Sebaliknya, dia membiarkan waktu bekerja untuknya, dan selama puluhan tahun, kekayaannya tumbuh berkat efek bunga majemuk. Ini menunjukkan bahwa bahkan seseorang dengan penghasilan rendah bisa mencapai kebebasan finansial jika mereka memulai lebih awal dan konsisten. Penelitian dari American Economic Review mendukung gagasan ini. Studi mereka menunjukkan bahwa bunga majemuk memainkan peran penting dalam pertumbuhan kekayaan seseorang. Mereka menemukan bahwa orang yang mulai menabung di usia 20-an akan memiliki jumlah tabungan yang jauh lebih besar di usia pensiun dibandingkan mereka yang menunggu hingga usia 40-an untuk mulai menabung. Bahkan jika jumlah tabungan yang diinvestasikan lebih besar di usia yang lebih tua. Efek bunga majemuk ini menjadi alasan kuat mengapa banyak ahli keuangan menekankan pentingnya mulai menabung dan berinvestasi sedini mungkin. Waktu memberikan keuntungan besar karena semakin lama uang tersebut bekerja,
semakin besar pula pengembalian yang bisa dihasilkan. Dengan kata lain, waktu adalah aset yang paling berharga dalam hal mencapai tujuan finansial jangka panjang. Pelajaran dari Ronald Reagan dan Warren Buffett menunjukkan kepada kita bahwa keberhasilan finansial tidak hanya bergantung pada besarnya jumlah uang yang diinvestasikan, tetapi juga pada seberapa lama uang tersebut dibiarkan tumbuh. Waktu memiliki kekuatan untuk mengubah investasi kecil menjadi kekayaan yang signifikan melalui bunga majemuk. Namun, ada satu elemen penting yang perlu diingat. Waktu saja tidak cukup. Disiplin dan kesabaran juga memainkan peran penting. Tidak peduli seberapa lama kita berinvestasi, jika kita tergoda untuk menjual investasi kita pada saat-saat pasar bergejolak, maka kita kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan efek waktu. Inilah mengapa memahami psikologi keuangan sangat penting. Ini tentang mengendalikan emosi dan tetap setia pada rencana investasi jangka panjang. Salah satu tema menarik yang diangkat Morgan Housel dalam The Psychology of Money adalah kenyataan bahwa uang tidak selalu membawa kebahagiaan. Banyak orang beranggapan bahwa semakin banyak uang yang mereka miliki, semakin bahagia hidup mereka. Tetapi pada kenyataannya, kebahagiaan tidak semata-mata berkorelasi dengan kekayaan. Di atas titik tertentu, lebih banyak uang tidak serta-merta meningkatkan kebahagiaan seseorang secara signifikan. Menurut sebuah studi yang sering dikutip dari Princeton University, peningkatan pendapatan memang dapat meningkatkan kebahagiaan hingga titik tertentu, sekitar $75.000 per tahun. Angka ini mungkin bervariasi tergantung wilayah. Di bawah ambang tersebut, peningkatan pendapatan dapat membantu seseorang memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi stres terkait keuangan. Namun, begitu kebutuhan dasar terpenuhi, tambahan pendapatan cenderung memiliki dampak yang jauh lebih kecil terhadap kebahagiaan. Hal ini disebabkan oleh apa yang disebut adaptasi hedonis, yaitu kecenderungan manusia untuk kembali ke tingkat kebahagiaan yang relatif stabil setelah mencapai pencapaian besar, seperti mendapatkan promosi atau memenangkan uang dalam jumlah besar. Apa yang awalnya terasa seperti pencapaian luar biasa perlahan-lahan menjadi biasa, dan kebahagiaan yang didapat dari kekayaan materi cenderung memudar seiring waktu. Salah satu contoh dramatis yang sering disebutkan untuk menggambarkan paradoks ini adalah Kurt Cobain, frontman dari band legendaris Nirvana. Cobain mencapai puncak kesuksesan finansial dan ketenaran di usia muda. Namun, meskipun memiliki kekayaan besar dan berada di puncak dunia musik, Cobain merasa hampa secara emosional dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya pada tahun 1994. Contoh ini menjadi bukti bahwa kepuasan finansial tidak selalu berjalan seiring dengan kesejahteraan emosional. Kurt Cobain memiliki semua yang diinginkan banyak orang, ketenaran, uang, dan pengaruh, namun tetap merasa kosong di dalam dirinya. Kisahnya mengingatkan kita bahwa uang bisa memberi kenyamanan material, tetapi itu tidak menjamin kebahagiaan emosional. Sebuah penelitian dari Harvard University juga mendukung pandangan bahwa kebahagiaan lebih dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial dan makna dalam hidup, bukan sekadar kekayaan. Mereka yang memiliki ikatan sosial yang kuat, merasa dihargai, dan memiliki tujuan hidup yang jelas, cenderung lebih bahagia daripada mereka yang hanya fokus mengejar uang. Pelajaran yang dapat dipetik kebahagiaan sejati tidak datang hanya dari uang, melainkan dari bagaimana kita menjalani hidup dan apa yang kita hargai. Uang bisa memberikan kenyamanan dan rasa aman, tetapi pada akhirnya, makna hidup, hubungan yang sehat, dan pemenuhan emosional lah yang memainkan peran penting dalam kebahagiaan seseorang. Salah satu poin kunci yang disampaikan Morgan Housel dalam The Psychology of Money adalah pentingnya bersikap rasional dalam pengambilan keputusan keuangan. Banyak orang gagal mengelola keuangan mereka bukan karena kurangnya pengetahuan teknis, melainkan karena mereka seringkali terjebak dalam emosi seperti ketakutan dan keserakahan. Emosi ini dapat mempengaruhi cara kita berinvestasi, menabung, dan mengambil keputusan terkait uang, seringkali dengan konsekuensi yang merugikan. Pentingnya rasionalitas dalam keuangan. Mengambil keputusan finansial yang bijak tidak selalu berarti mengetahui semua aspek teknis atau rumit dalam dunia keuangan. Yang lebih penting, menurut Housel, adalah kemampuan untuk bersikap disiplin, menjaga kontrol diri, dan tetap tenang dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Uang, lebih dari sekadar angka atau strategi, adalah masalah psikologi.
Pengelolaan uang yang baik membutuhkan pemahaman tentang bagaimana emosi kita bekerja dan bagaimana cara mengendalikan impuls yang bisa merusak keputusan keuangan jangka panjang. Ketika pasar saham naik, misalnya, banyak orang tergoda untuk membeli saham karena takut ketinggalan. Fenomena ini biasa disebut FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun, rasa takut mendorong mereka untuk menjual aset dengan harga rendah. Padahal keputusan rasional yang lebih baik adalah bertahan dan menunggu. Inilah jebakan emosional yang seringkali merusak strategi investasi jangka panjang. Ketakutan dan keserakahan dalam keputusan keuangan. Dua emosi utama yang seringkali mempengaruhi keputusan keuangan adalah ketakutan dan keserakahan. Ketakutan dapat membuat seseorang terlalu berhati-hati, sehingga mereka menghindari risiko yang sebenarnya bisa memberi keuntungan jangka panjang, seperti investasi. Di sisi lain, keserakahan bisa mendorong seseorang untuk mengambil risiko berlebihan, mengejar keuntungan cepat tanpa mempertimbangkan potensi kerugian. Housel menekankan bahwa pengelolaan keuangan yang sukses bukan hanya tentang mengetahui kapan harus membeli atau menjual saham, melainkan tentang kemampuan untuk mengelola ketakutan dan keserakahan. Orang yang berhasil dalam keuangan bukanlah mereka yang paling cerdas atau yang memiliki akses ke informasi terbaik, tetapi mereka yang mampu menjaga emosi mereka tetap stabil di tengah ketidakpastian pasar. Contoh nyata dari kehidupan finansial misalnya, banyak investor pemula terjebak dalam perangkap pasar ketika pasar sedang mengalami euforia, seperti saat harga Bitcoin melonjak tajam. Mereka membeli pada puncak harga karena terdorong oleh keserakahan atau rasa takut tertinggal dari tren, dan kemudian menjual dengan harga rendah ketika pasar jatuh karena ketakutan akan kehilangan semua uang mereka. Jika mereka bisa tetap tenang dan mempertahankan pandangan jangka panjang, keputusan mereka mungkin akan berbeda. Salah satu pelajaran penting dari The Psychology of Money karya Morgan Housel adalah bagaimana kita harus menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam dunia finansial. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan dengan akurat, dan mencoba melakukannya seringkali membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat. Oleh karena itu, memahami risiko dan mengelolanya secara bijaksana adalah kunci untuk mencapai stabilitas finansial jangka panjang. Ketidakpastian dalam dunia finansial investasi dan menabung selalu disertai dengan risiko. Baik itu fluktuasi pasar, krisis ekonomi, atau perubahan kebijakan, hal-hal ini berada di luar kendali kita. Housel mengingatkan kita bahwa fokus utama kita bukanlah untuk berusaha memprediksi masa depan secara sempurna, tetapi untuk membangun rencana yang fleksibel dan tangguh terhadap perubahan. Tidak ada investasi yang benar-benar bebas risiko, dan bahkan strategi keuangan yang paling hati-hati sekalipun akan menghadapi tantangan dari ketidakpastian. Diversifikasi dan cadangan salah satu strategi terbaik untuk menghadapi risiko adalah dengan membangun portofolio yang tangguh melalui diversifikasi. Diversifikasi berarti menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau reksadana. Dengan menyebar risiko ini, kita tidak bergantung hanya pada satu sumber pendapatan atau satu jenis investasi. Ini adalah cara untuk melindungi diri dari kerugian besar jika salah satu sektor pasar mengalami penurunan. Housel juga menekankan pentingnya memiliki cadangan atau dana darurat sebagai bagian dari strategi manajemen risiko. Dana darurat berfungsi sebagai bantalan keuangan ketika menghadapi situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, krisis kesehatan, atau peristiwa ekonomi yang tidak terduga. Dengan adanya cadangan ini, kita tidak dipaksa untuk menarik investasi atau mengambil utang saat menghadapi kesulitan, yang seringkali memperburuk situasi keuangan. Pelajaran dari krisis keuangan global pada tahun 2008 menjadi contoh yang jelas tentang bagaimana risiko yang tidak terkelola dengan baik bisa berdampak besar. Banyak investor yang terlalu percaya diri dan mengambil risiko besar tanpa mempertimbangkan kemungkinan skenario terburuk. Ketika pasar properti runtuh, mereka yang tidak mempersiapkan diri dengan baik kehilangan hampir semua aset mereka. Sementara itu, mereka yang mengelola risiko dengan lebih hati-hati dan memiliki portofolio yang terdiversifikasi serta dana darurat, meskipun mengalami kerugian, mampu pulih lebih cepat dan melanjutkan rencana keuangan jangka panjang mereka. Mengelola risiko adalah bagian penting dari perencanaan keuangan. Karena kita tidak dapat memprediksi masa depan dengan akurat, strategi yang paling bijaksana adalah membangun portofolio yang terdiversifikasi dan memiliki dana cadangan. Dengan cara ini, kita bisa menghadapi ketidakpastian tanpa perlu khawatir kehilangan segalanya ketika kondisi pasar berubah drastis.
Salah satu tema utama dalam The Psychology of Money karya Morgan Housel adalah konsep rasa cukup dan bagaimana ini memainkan peran penting dalam mencapai kepuasan finansial. Banyak orang terjebak dalam siklus tanpa akhir untuk memperoleh lebih banyak uang. Tetapi seringkali, semakin banyak yang mereka peroleh, semakin besar pula keinginan mereka untuk mendapatkan lebih banyak. Sikap ini dapat membawa stres, ketidakpuasan, dan bahkan menimbulkan keputusan-keputusan finansial yang tidak sehat. Housel menekankan bahwa memahami kapan sesuatu sudah cukup adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan finansial dan emosional. Rasa cukup tidak hanya berarti memiliki jumlah uang yang bisa menutupi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyadari kapan harus berhenti mengejar lebih banyak. Orang yang terus-menerus menginginkan lebih, tanpa pernah merasa puas, seringkali mengorbankan hal-hal penting lainnya dalam hidup mereka seperti waktu bersama keluarga, kesehatan, dan kebahagiaan. Cerita yang sering muncul di dunia keuangan adalah bagaimana seseorang yang telah mencapai kesuksesan besar masih merasa kekurangan, meskipun mereka sudah memiliki jauh lebih banyak daripada yang diperlukan untuk hidup nyaman. Ini menunjukkan bahwa rasa cukup bukan hanya soal berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi tentang sikap kita terhadap uang dan bagaimana kita memandang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Housel menceritakan kisah-kisah tentang orang kaya yang terus-menerus mengejar lebih banyak kekayaan, meskipun mereka sudah memiliki kekayaan yang luar biasa. Contoh yang terkenal adalah Bernie Madoff, seorang investor terkenal yang terjebak dalam skema penipuan besar. Meskipun Madoff sudah sangat kaya sebelum melakukan penipuan, keserakahannya untuk mendapatkan lebih banyak mendorongnya untuk membuat keputusan yang menghancurkan hidupnya dan merugikan ribuan orang. Sikap tidak pernah merasa cukup bisa menyebabkan perilaku keuangan yang merusak, seperti mengambil risiko yang berlebihan, berhutang terlalu banyak, atau bekerja terlalu keras hingga mengabaikan kesehatan dan hubungan pribadi. Seringkali, keinginan untuk mengejar lebih banyak uang sebenarnya berakar pada rasa ketidakpuasan dengan diri sendiri atau mencoba untuk memenuhi harapan orang lain. Memiliki target keuangan yang realistis dan belajar untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki bisa lebih memberikan kepuasan. Housel menjelaskan bahwa orang yang bisa menentukan batasan diri, mengatur tujuan yang masuk akal, dan tahu kapan harus berhenti mengejar lebih banyak akan lebih bahagia. Mereka cenderung lebih bisa menikmati hasil kerja keras mereka dan memiliki hubungan yang lebih sehat dengan uang. Memahami nilai dari rasa cukup adalah langkah penting menuju kebahagiaan finansial dan emosional. Mengejar uang tanpa akhir tidak akan memberikan kepuasan sejati, dan seringkali justru menyebabkan lebih banyak masalah. Dengan memahami kapan rasa cukup dan menentukan batas yang sehat, kita bisa lebih menikmati hidup dan meraih keseimbangan yang lebih baik antara kekayaan material dan kesejahteraan emosional. Pada akhirnya, The Psychology of Money oleh Morgan Housel adalah buku yang mengajarkan kita untuk melihat uang tidak hanya sebagai alat ekonomi tetapi juga sebagai fenomena psikologis. Keputusan yang kita buat mengenai uang seringkali dipengaruhi oleh emosi, pengalaman, dan keyakinan kita, dan dengan memahami psikologi ini, kita bisa membuat keputusan finansial yang lebih baik. Keberhasilan finansial tidak selalu tentang menjadi ahli dalam angka atau investasi, tetapi lebih tentang memiliki pola pikir yang tepat. Dengan waktu, disiplin, dan sikap yang sehat terhadap uang, kita semua bisa membangun masa depan finansial yang lebih baik. Jadi, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan keuanganmu? Uang bukan hanya soal matematika, ini soal perilaku. Jika kamu bisa mengendalikan psikologimu terhadap uang, kamu bisa mengendalikan masa depanmu. Jangan lupa untuk terus belajar dan memahami lebih dalam bagaimana pikiran kita bekerja di balik keputusan finansial kita. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.